Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan video yang kemarin. Sekarang kita akan mengkaji tentang perkara yang mewajibkan mandi. Faslun mujibatul husli sittatun ilajul hasyafati fil farji wa khurujul mani wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal maut. Perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Pertama, memasukkan hasyafah atau ujung kemaluan laki-laki ke dalam farji atau kemaluan orang perempuan. Ini wajib mandi. Yang kedua, keluarnya sperma atau mani. Ketiga, haid atau datang bulan, khusus bagi perempuan ya. Kemudian yang keempat, nifas, yaitu mengeluarkan darah sesudah bersalin atau sesudah melahirkan. Kemudian bersalin sendiri. Yang keenam, meninggal dunia. Saya terangkan dikit. Yang pertama, memasukkan hasyafah ujung kemaluan laki-laki ke dalam farji kemaluan orang perempuan. Dua-duanya, baik laki-lakinya maupun perempuannya, kalau sudah memasukkan hasyafah tadi, melakukan hubungan intim suami istri tadi itu, maka kedua-duanya wajib mandi, yaitu mempunyai hadas besar. Jadi harus wajib mandi besar. Yang kedua yaitu keluarnya sperma atau mani. Maksudnya adalah orang dewasa, orang yang sudah dewasa, kemudian dia itu mengeluarkan mani, yaitu kira-kira di atas umur 9 tahun. Orang tadi itu keluar mani, keluar sperma, baik itu keluarnya dengan mimpi, melalui mimpi ya. Kita tidur enak-enak, kemudian mimpinya itu ya berhubungan intim, itu kemudian mengeluarkan mani, maka wajib untuk mandi besar. Atau keluar maninya tadi itu misalkan dengan tangan ya, kita gosok-gosok misalkan, kemudian keluar air mani, maka wajib dia untuk mandi besar. Atau dengan yang lain, misalkan kita melihat TV, melihat video, kemudian kita sampai berhayal, kemudian sampai mengeluarkan mani, maka wajib untuk mandi. Kemudian haid, datang bulan, itu bagi perempuan harus mandi kalau sudah selesai dari masa haidnya ya. Kalau masa haidnya masih berkelanjutan ya gak wajib ya. Tapi kalau haidnya sudah umumnya misalkan 7 hari selesai, maka dia harus wajib untuk mandi besar. Kemudian nifas, mengeluarkan darah sesudah bersalin. Setelah melahirkan, dia mengeluarkan darah nifas, maka dia wajib mandi besar. Dan ada orang yang bersalin saja tanpa mengeluarkan, misalkan ya, orang perempuan melahirkan tanpa mengeluarkan darah nifas, tapi hanya bersalin saja misalkan, maka tetap dia diwajibkan untuk mandi besar. Dan juga yang terakhir yaitu meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia wajib untuk dimandikan ya. Jadi kalau orang yang sudah meninggal dunia ya gak bisa bergerak apa-apa ya. Jadi yang memandikannya adalah orang yang hidup ya, jadi dimandikan. Jadi untuk perkara yang mewajibkan mandi ini kita harus teliti mulai dari niatnya.
Seperti apa niatnya? Niat mandi janabah adalah nawaitul husla li rafil hadasil janabati fardhon lillahi ta'ala. Kalaupun kita niatnya dengan memakai bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri, bahasanya masing-masing, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Madura, bahasa Inggris, bahasa Perancis, enggak apa-apa. Kita niat, contoh di dalam bahasa Indonesia, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas janabah atau hadas besar karena Allah Ta'ala. Fardhu karena Allah Ta'ala. Saya ulang, aku atau saya niat mandi untuk menghilangkan hadas janabah atau hadas besar fardhu karena Allah Ta'ala. Nah, itu sudah cukup. Biasanya kita pakai bahasa Arabnya, nawaitul husla li rafil hadasil janabati fardhon lillahi ta'ala. Tapi kalau kita mandinya di kamar mandi, jangan dilafatkan ya, cukup di dalam hati saja, jangan dikeluarkan suaranya, karena di situ ada lafadznya Allah. Karena untuk memuliakan Allah jangan diucapkan di tempat-tempat yang kotor, terutama kamar mandi. Apalagi kamar mandinya terdapat WC-nya. Nah, ini jangan diucapkan ya. Ini salah satu contoh bahwasanya kita itu memuliakan Allah ya. Kita itu diwajibkan mandi besar ataupun menghilangkan hadas kecil, menghilangkan hadas besar. Tujuannya adalah untuk mensucikan, agar kita itu menjadi orang yang suci, karena Allah itu mencintai orang-orang yang bersih. Innallaha yuhibbul jamal wa yuhibbul jamal. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Banyak sekali ya orang-orang Arab, ada di Al-Quran, ada di hadis. Allah itu mencintai hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang bersih. Itu sifat Allah. Oleh karena itu kita jaga diri kita. Kalau bisa setiap kali kita janabah ataupun hadas kecil, diusahakan cepat-cepat untuk bersuci ya. Adapun niat mandi usai haid, kalau haidnya sudah selesai, niatnya janabahnya tadi itu diganti dengan haid. Jadi lafadznya seperti gini, nawaitul husla li raf'i hadasil haidi fardhon lillahi ta'ala. Jadi kan tadi nawaitul husla li raf'il hadasil janabati. Janabatinya ini diganti dengan haid. Itu untuk orang yang mandi selesainya haid, yang artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas haid fardhu karena Allah Ta'ala. Kalaupun niatnya mandi selesai untuk bernifas, itu janabahnya tadi atau haidnya tadi diganti dengan nifas. Hanya itu saja yang diganti. Nawaitul husla li raf'i hadasin nifasi fardhon lillahi ta'ala. Jadi janabah, haid, nifas itu hanya lafadznya itu saja yang diganti ya. Adapun orang yang selesai melahirkan itu lafadznya diganti nawaitul husla li rafi hadasil wiladati fardhon lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas melahirkan karena Allah Ta'ala ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.